S1 Cuk, gedung yang elok. Halamannya penuh bebungaan hingga mirip Taman Sriwedari yang kondang kaonang-onang itu. Ada dahlia, aster, cempaka, asoka, dan banyak lagi yang lainnya. Dinding-dindingnya pun penuh lukisan bermutu. Lukisan tentang Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan di ruang tunggu termasuk di antaranya. "Kamu tahu Joko Tarub kan?" tanya ibu-ibu ke pemuda sebelahnya. "Tahu dong, Ma. Itu kan pembangun kerajaan Pajang," jawab si pemuda. "Kalau yang di lukisan ini namanya Joko Tingkir, Ma. Lihat, Ma. Joko Tingkir sedang mengendap-endap mencuri pakaian bidadari yang sedang mandi." Ibu-ibu tadi mantuk-mantuk. Tak disanggahnya si pemuda betapa dia ketukar-tukar. Yang menilap pakaian bidadari di Telaga Widodaren Ngawi itu justru Joko Tarub. Nah, pembangun kerajaan Pajang itu Joko Tingkir. Si pemuda lalu pergi ke toilet. Lama. Sastro yang juga sedang berada di ruang tunggu iseng bertanya ke ibu-ibu tadi. "Maaf, nama saya Sastro. Kok ibu tadi setuju saja soal Joko? Anak itu kan kebalik-balik." "Aduh, begini Pak. Pak Sastro ya?" "Ya, Pak Sastro. Kenapa tadi saya diam saja ke anak saya yang kacau balau soal Joko Tingkir dan Joko Tarub? Karena anak saya ini tipe bingungan. Maka datanglah saya ke bangunan elok ini. Konsultasi psikologi." Tipe bingungan, Bu?" "Betul, Pak Sastro. Minggu lalu dia ngomong ke bapaknya, 'Pak, aku sudah lulus S1 kemarin.' Bapaknya bilang, 'Wah, bagus. Terus?' Anak saya bilang, 'Terus sekarang aku mesti ngapain?' Bapaknya plegak-pleguk, gak bisa jawab. Hehehe, tenang, Bu. Mungkin generasi zaman new memang begitu. Mereka sangat mudah tak peduli. Ibu tak usah merasa gagal mendidik anak-anak. Tenang." "Tenang sih tenang, Pak Sastro. Tapi paginya sebelum berangkat lagi ke luar negeri untuk mengimpor beras, suami saya malah curhat. Kalau dulu setelah diwisuda aku tanya begitu ke ayah, pasti sudah dikaploki dan diumpat. 'Matamu,' katanya. Hehe, tenang, Bu." "Ya, terima kasih Pak Sastro. Saya usahakan tenang. Toh soal Joko Tarub itu masih untung anak saya tidak ketukar-tukar dengan Joko Widodo." Alkisah, ibu dan anaknya kini sudah memasuki ruang konsultasi. "Kenapa satu bidadari di lukisan itu tampak amat malu?" tanya partner Sastro. "Jendro alias Jendrowati. Kalau memang pakaian kita dikutil, apa salahnya dengan tubuh kita yang bugil? Begitu kotorkah tubuh kita? Kenapa harus malu melenggang tanpa busana sampai menemukan busana itu?" Giliran Sastro yang kini plegak-pleguk. Persis tokoh ayah dalam kisah ibu tadi. Akhirnya ia kembali tenang, seakan paham betul Sastro. Jendro menjadi demikian liberal karena terlampau lama di luar negeri. "Dir Sastro, cintaku, mai kekasih, apa salahnya dengan tubuh? Kalau misalnya mahar politik ditutup-tutupi oleh sebagian besar orang, masih masuk akal lah. Kalau soal cantrang, Kamu baby, jangan mengalihkan perhatian. Ini soal penjaringan 7 bidadari, bukan penjaringan ikan yang dibikin umet Bu Susinya Pak Joko." Tiba-tiba Jendro pamit ke toilet. Toilet kecil satu-satunya di ruang tunggu itu. Tapi tergopoh-gopoh keluar lagi. "Sastro, apa benar sejak zaman Pajang negerimu pandai membangun, tapi tak pandai merawat? Gedung ini bagai Sriwedari, tapi toiletnya tak bisa dikunci, rusak. Maukah kamu menjaga pintu? Takut ada lelaki masuk." "Ya cueklah. Kalau terlihat lelaki, apa salahnya dengan tubuhmu?" Sastro seperti menyindir. Pemuda tadi juga
lama di toilet. Gak apa-apa tuh. Jendro merajuk. Ya, mungkin karena anak itu baru lulus S1. Tapi bukan berarti kuliah itu tak penting. Jangan kau sia-siakan hidupmu dengan tidak kuliah. Kuliah itu penting, yaitu untuk memperbanyak mantan. Sujiwo Tejo. Terima kasih.